Sobat Indi, kali ini saya akan membuat review tentang Honda All New BR-V N7X Edition. Nah, sebelumnya saya pernah bikin review first impression-nya plus test drive di area tertutup ya, yang nggak terlalu luas ya. Nah, sekarang saya akan melakukan test drive yang lebih proper. Saya nggak cerita soal eksterior, interior ya, karena ini pada dasarnya sama dengan Honda All New BR-V yang lama, bedanya beberapa body kit saja sudah saya ceritakan waktu itu. Sekarang kita lebih ke review gimana rasanya mobil ini ketika dipakai untuk perjalanan keluar kota, perjalanan jauh. Nah, ini dia, sudah ada istri saya satu-satunya. Nggak tahu. Sudah ada anak-anak di belakang, ada Raja, ada Akila. Eksterior, interior, seperti saya bilang tadi sama, mesinnya juga sama, mesin 1500 cc yang mampu menghasilkan power 119 PS dan torsi 145 Nm. Kita sekarang mau keluar kota, gas tipis-tipis sambil wisata kuliner. Jadi karena ini pada dasarnya adalah sebuah mobil keluarga, MPV crossover, tapi mereka menyebutnya sebagai sebuah low SUV, saya mempraktekannya langsung digunakan bersama keluarga keluar kota. Sebagai sebuah mobil keluarga ini cukup lah ya, cukup proper bagi Anda yang punya anak dua, misalkan dua di tengah, misalkan mau bawa keluarga lagi yang lain, bisa di belakang juga, kursinya bisa dibuka atau dilipat jadi bagasi kalau nggak kepake. Jadi secara akomodasi ini oke, untuk kenyamanan juga cukup oke. Tadi istri saya sedikit cerita soal joknya yang kurang fleksibel ya, kurang nyaman ya, sedikit kurang nyaman ya. Nah, di sisi driver pun ini sebenarnya ya apa ya, cukup nyaman, tapi ini kan nggak ada teleskopiknya, ini tail steering ya, ini bisa diatur tinggi rendahnya, tapi dia bisa diatur jaraknya atau maju mundurnya, atau teleskopik steeringnya itu nggak ada. Jadi saya agak kesulitan untuk mendapatkan posisi berkendara yang nyaman gitu ya. Ini kalau saya agak mundur ke belakang agar kakinya lurus, ini setirnya terlalu jauh, jadi tangan lebih lurus. Tangan lurus itu kalau perjalanan luar kota itu lebih melelahkan. Jadi yang pas itu agak nekuk begini, nggak terlalu lurus juga nggak terlalu nekuk. Tapi kalau begini ya tangannya enak, tapi ini kakinya agak nekuk. Andai ini ada teleskopiknya, ini lebih keren lagi. Ini kita sudah berada di jalan layang MBZ Tol Cikampek. Ini karena jalan layang banyak sambungan, jadi berasa gitu loh bahwa mobil ini memang sebuah crossover yang memiliki suspensi yang cukup keras. Dan ketika melibas sambungan-sambungan jalan ini terasa bantingannya cukup keras. Tapi justru inilah yang membuat mobil ini lebih nyaman ketika dikendarai agak cepat seperti ini. Tuh, stabil jadinya, keras tapi stabil. Tadi cerita soal kenyamanan. Selain kenyamanan, mobil ini juga memiliki keamanan yang cukup bagus. Kenapa? Karena di sini ada 8 airbag. 2 di depan sini, 2 di pilar A, 2 di sini di jok kanan kiri depan, dan 1 di sini. Jadi misalkan auzubillah min dzalik ya, terjadi sesuatu gitu, insya Allah penumpangnya lebih aman. Dan keamanan dan kenyamanannya itu makin meningkat berkat adanya fitur Honda Sensing. Nah, kalau kita lihat di sini di setir ini banyak sekali tombol-tombol. Artinya fiturnya banyak, dan sebelah kanan itu adalah fitur Honda Sensing yang meliputi diantaranya lane keeping assist, road departure mitigation system, ada adaptive cruise control, ada collision mitigation braking system yang mencegah terjadi tabrakan. Jadi secara teknis mobil ini bisa semi autonomous, artinya kita bisa lepas setir, lepas pedal gas tanpa khawatir mobil ini nyundul kendaraan di depannya ataupun melebar melewati marka jalan. Jadi ini hal yang oke ya, ini membuat berkendara lebih aman, lebih nyaman. Dan satu hal yang saya suka dari mobil ini adalah konsumsi BBM-nya itu terbilang irit. Untuk
di dalam kota dengan kecepatan 20 sampai 40 km per jam yang cukup mengalir gitu ya, itu bisa dapat di angka 13 sampai 14 km per liternya. Kalau lebih macet lagi, saya sudah mencoba kecepatan 0 sampai 20 km per jam, banyakkan stop and go, masih oke, masih di kisaran 11 km per liternya. Cukup irit. Dan kalau keluar kota seperti ini, nah ini angkanya luar biasa, bisa tembus 20 km per liternya. Sebuah angka yang sangat irit. Bahkan kalau kaki Anda S3 bisa di atas 21 km per liternya. Oke bukan? Tadi kenyamanan, keamanan itu oke lah ya. Urusan efisiensi BBM juga oke. Sedangkan untuk urusan power, ini MPV crossover dengan tenaga paling tinggi. Dengan power yang cukup besar itu akan memberikan sejumlah keuntungan. Mobil keluarga itu tidak digunakan untuk ngebut, tapi kadangkala kita membutuhkan power itu untuk kenyamanan dan keselamatan kita. Nah, ketika power yang besar itu dibutuhkan, nah itulah fungsi dari sebuah mobil dengan power yang cukup besar. Dan kalaupun mau dipakai bersenang-senang gitu ya, mobil ini bisa, karena ini didukung power yang oke, handling yang oke, dan itu tadi keamanannya juga ditopang oleh fitur Honda Sensing. Jadi no worry lah kalau misalkan mau agak bersenang-senang gitu. Nah, ini kita sudah mendekati tol Cikampek, jadi kita mau ke Purwakarta, mau makan sate Maranggi, sate khas Purwakarta. Jadi saya tuh punya langganan satu warung sate Maranggi yang rasanya tuh enak gitu loh. Apa ya, satenya itu di mulut tuh lumer. Baru sekali sih saya nyoba. Tapi ketika nyoba itu saya bersama Raja, ketika itu lagi tidur ya anaknya ya. Itu lumer dan dia pun seneng banget. Padahal Raja tuh apa ya, nggak terlalu suka daging. Tapi begitu nyobain sate yang ini, dia seneng. Bahkan dia bercita-cita ngajak ibunya ke sini ya Bu ya, waktu itu ya. Nah ini sekarang kesampaian nih anak nih. Dan demikian saja Sobat Indih. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.